Monki mulai ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu kembali rutinan setiap malam Kamis pengajian. Semoga pengajian ini manfaat dan barokah, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu ada yang meminta pada saya ngajinya untuk ada kitabnya, paling tidak kitab Bidayatul Hidayah atau Sulam Taufik. Nah, itu ngaji sorokan. Kalau di pondok dulu ngaji dengan kitab. Nah, kan ini kan pengajian silaturahim. Jadi bisa bertanya, bisa, artinya ada yang menerangkan, ada yang bertanya, yang mendengarkan. Kalau ngaji di pondok pesantren, ngaji punya kitab seperti ini. Faslun wa minhal ikhlasu, gitu. Ini ada yang minta kemarin itu, yang mendengarkan YouTube ini supaya ngaji ada kitabnya. Ya alhamdulillah, ini termasuk masukan. Mintanya ngaji Bidayatul Hidayah, terus ngaji fikih, Sulam Taufik. Ini kan ngajinya ngaji umum. Artinya ngajinya ya menerangkan Al-Quran, menerangkan ya juga di kitab. Sebenarnya banyak keterangan itu di kitab. Saya akan terangkan sekarang ini karena ini banyak yang tidak paham dan banyak yang bertanya tentang ikhlas. Karena manusia hidup ini berhadapan nanti beribadah. Beribadahnya ini harus mempunyai rasa ikhlas. Ini banyak yang tidak mengenal ikhlas itu apa. Pak Hari sampian memberi kopi ini ikhlas. Itu. Kak Majuri ada masalah. Oh saya nggak ikhlas. Saya sakit hati. Ini ikhlas itu sebenarnya apa? Itu. Ini saya terangkan. Ini kitabnya. Namanya Kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ini karangannya Ibnu Sayyid Muhammad As-Syayati. Ini ada keterangan namanya bab ikhlas. Ini berarti ini namanya ngaji kitab, Pak. Ada yang dibaca. Wa minha lan iku sangking keterangan. Ini namanya mubtada muqaddam khobar muqaddam mubtada muakhir. Ini kalau ngaji kitab. Wa minha lan iku sangking setengah dari keterangan. Nah ini al ikhlasu utawi ikhlas. Ini namanya kalau mubtada ini ada khobar, Pak. Ada mubtada, ada khobar. Tapi ini dibalik. Ini kalau orang ngaji nahwu. Khobarnya dulu baru mubtada. Ini.
Wa minha lan iku setengah dari keterangan, maksudnya ini keterangan min thoriqil aulia, Pak. Jadi keterangan jalan menuju kekasih Allah. Yang nomor 9 ini al-ikhlasu utawi ikhlas. Akhlis wa dza alla turida bi ta'atin. Illa taqarruba min ilahika dzil kila. Ini di Adqiyah. Ini ngaji, kalau seperti ini ngaji kitab. Semoga ngaji ini barokahnya tinggi, Pak, banyak insya Allah, karena memakai kitab. Karena yang ngarang ini bukan orang sembarangan. Ini selalu mendoakan. Waalaikumsalam. Akhlis ikhlasu siro wa dza alla turida bi ta'atin. Utawi akhlis, utawi ikhlas. Oke, akhlis itu maknanya, Pak, kalau di kitab ini ikhlasun, akhlis ini makna amar. Amar itu perintah. Akhlis ikhlasu siro wada. Ini wada utawi ikhlas alla turida bi ta'atin iku ora ngarepno sapa wong bi ta'atin kalaben taat. Aneh, Pak. Jadi ikhlas kadinto, ikhlas ini la turida alla turida bi ta'atin. Tidak mengharap. Ini alla turida bi ta'atin. Jadi sampian Pak Haris melakukan ibadah, melakukan sholat. Pak Haris sholatnya ikhlas, padahal nggak mengerti ikhlas. Bapak puasanya gimana, Pak? Ikhlas. Nah, ini akhlis wada alla turida bi ta'atin. Kalau sampian mengatakan ikhlas, ini wada alla turida bi ta'atin. Tidak mengharap, ketaatan itu tidak mengharap sampian. Ibadah ini sudah berjalan dengan sendirinya. Ini namanya ikhlas. Alla turida bi ta'atin. Illa taqarruba min ilahika dzil kilah. Kecuali illa taqarruba, kecuali mendekat min ilahika dari Tuhan sampian. Illa taqarruba, kecuali mendekat sapa man min ilahika sangking pengirani sampian. Dil kila, yang mempunyai krekso. Maksudnya gimana ini? Sampian beribadah kepada Allah. Sampian seumpama melakukan sholat, melakukan puasa, pokoknya ibadah. Ibadah yang sehari-hari, Pak. Tapi sampian masih ingin pahala. Itu tidak ikhlas. Sampian melakukan sholat karena takut masuk neraka, seumpama, itu tidak dinamakan ikhlas, Pak Haris. Sampian melakukan puasa ingin
masuk surga seumpama, itu tidak ikhlas. Wada Allah turid. Ikhlas itu tidak mengharap. Dengan ketaatan itu tidak mengharap. Allah turida bi taatin. Illa taqarrub. Ini kecuali hanya ingin mendekat kepada Allah. Jadi mohon maaf kamajuri, istri minta uang seumpama. Dek, ini saya ikhlas dek, tapi masih menginginkan sesuatu pada istri. Itu tidak ikhlas. Sudah. Apa memberi istri ya sudah kasih. Memberi kepada anak ya monggo, ini nak beli jajan sudah. Jangan ada unak-unak, apalagi unak-unak. Nanti apalagi menginginkan sesuatu sehingga apa nantinya dibicarakan, wah kamu itu uangnya dari saya, jangan macam-macam. Wah, apalagi seperti itu tidak ikhlas. Ikhlas itu wada Allah turida bi taatin illa taqarruba min ilaika dilkila. Nah ini. Jadi sulit Pak Haris. Orang-orang ikhlas itu sulit. Maka di dalam Al-Qur'an di sini diterangkan qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini Al-Qur'annya. Wa ma umiru ora din perintah sapa sira kabeh illa kecuali liya'budullah supaya sampian beribadah kepada Allah mukhlisina dengan ikhlas. Nah ini ibadah dengan ikhlas ini seperti tadi itu. Jadi sampian kamajuri memberi kopi tadi supaya tidak ngantuk, supaya apa, itu tidak dinamakan ikhlas kamajuri. Kalau ikhlas ini sudah tidak mengharap apa-apa. Orang ini dikasih ya sudah minum, terserah sampian. Berarti saya tadi itu ikhlas. Apakah sampian mengharap apa tidak? Mengharap sesuatu apa tidak? Supaya nanti, karena ikhlas ini berdekatan dengan riya Pak. Aleman. Kak Mas Faruk, Ebrina kopi bae deki oleh nyaman toh yung Nah, mari sehat seumpama. Ini kan ria. Ria itu aleman Pak Haris. Wah, Pak Haris ya lelok ngantuk kok le nyaman deh Pak Haris. Ini aleman. Ini tidak ikhlas. Ikhlas itu wa alla turida bi taatin illa taqarruba min ilahika. Ini makanya di dalam Al-Qur'an ini wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kamu semua ini tidak diperintah beribadah kepada Allah kecuali mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Karena ikhlas ini rasa. Di sini diterangkan sir, rahasia. Tapi walaupun rahasia kan bisa kelihatan. Oh, Pak Haris ikhlas tidak ini tadi. Kamajuri ikhlas apa tidak? Ini kelihatan kamajuri. Aleman apa punten? Ini menginginkan sesuatu apa tidak ini? Ini apa ingin dipuji, apa ingin dipuja ini? Ini kerjaannya hati Pak. Berat mempunyai masalah seumpama dipikir, sudahlah, jangan dipikir. Kalau masalah ini dihadapi. Seumpama Mas Haris
bertengkar dengan bapak. Wah, bagaimana nanti ya? Gimana? Nah, daripada gimana Pak Haris, monggo datangi. Pak, minta maaf, gimana ini enaknya, bagaimana ini. Nah, ini dihadapi. Masalah itu jangan ditinggal, Pak. Artinya jangan, mohon maaf, jangan meneng-neng. Takut tambah raja. Nanti tambah besar meledak nggak enak. Jadi gimana caranya kita ini hati dan perasaan ini zauk tumbuh rasa ikhlas. Merawat istri ikhlas, merawat anak ikhlas, merawat ibu, bapak, orang tua ikhlas. Nah, ikhlas bagaimana? Ikhlasnya ini. Nah, ini rasa ini. Aywa minal wasiyah at-tis'ah. Ini wasiat min tariqil auliya, wasiat dari jalannya menuju kekasih Allah. At-tis'uh yang nomor 9. Ini ikhlas. Jadi sampean ini kalau ingin menjadi kekasih Allah, wasiatnya ini harus menjalani ikhlas. Al-ikhlasu wa huwa ar-ruknul a'dham. Al-ikhlasu utawi ikhlas, wa huwa iku utawi ikhlas, ar-ruknu iku rukun, al-a'dhamu kang gede, kang agung. Jadi ikhlas ini rukun yang agung. Min a'malil qalbi, dari beberapa perbuatan amal-amal hati. Apa maksudnya ini? Ikhlas ini rukun yang agung, Pak. Amalnya, pekerjaan hati. Hati ini bekerja. Hati bekerja ini min a'malil qalbi, beberapa ini hati ini Pak bekerja ini. Jadi sampian selama hidup melek tenang ini seperti ini hati bekerja, Pak. Pikiran, terus perasaan, terus kerentaknya hati, qasdul qalbi, niatul qalbi. Nah, ini Pak, banyak Pak. Jadi ikhlas ini ar-ruknul a'dham, rukun yang agung, min a'malil qalbi, dari beberapa amalnya hati. Nah, di sini ada wa qala alaihi salatu wassalam, sampun ngendika, sampun berbicara, sampun berkata alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yaqbalullahu minal a'mali, wala yaqbalu lan ora nerimo sapa Allah Gusti Allah taala min a'malin, saking beberapa amal. Jadi Gusti Allah taala ini tidak menerima amal, Pak. Nah, ini orang yang nggak ngerti ikhlas, Pak Haris. Jadi amalnya ini nanti nggak diterima oleh Allah. Ini wala yaqbalullahu lan ora akan rimo sopo Allah Gusti Allah taala min a'mali, saking beberapa amal, pirang-pirang amal,
illa ma kana kholison. Nah ini, kecuali orang ini illa ma kana kholison. Kecuali orang ini ikhlas. Ini, kalau nanti sampean beramal, mohon maaf, apalagi ria, aleman, Pak. Ingin dipuji orang. Wah ini tidak diterima amalnya, Pak. Katanya Kanjeng Nabi nih, wala yaqbalullahu min a'malin illa ma kana kholison. Kemana ini amalnya ini nanti? Katanya orang Madura beramal ngoncuk bendera. Ini amalnya, mohon maaf, amalnya orang syariah. Makanya kita ini harus ngaji hakikat. Ini termasuk hakikat. Kalau ngajinya mohon maaf, beramal seumpama ingin diketahui orang. Oh saya nyumbang semen ke masjid 10 sak. Nah, disiar-siarkan. Sebenarnya bagus untuk mengajak orang lain, tapi hati ini jangan merasa. Nah, nanti kan aleman deh orang, dek takmir masjid kan aleman. Ini layak bilullah amal. Penting ikhlas juga. Nah, yang penting katanya Bapak ini ikhlas. Ikhlas itu di sini wada Allah turid. Tidak mengharap apa-apa. Uang duri tengah jalan pokoknya. Nah, itu. Nah, di sini saya akan bacakan nanti. Wa makna al-ikhlasu ayyakuna qasdul insani. Al-ikhlasu utawi ikhlas iku ayyakuna ora ono. Ayyakuna iku nyento ono opo ikhlas. Opo qasdul insani sejone insan. Menungso fi jami'i ta'atin wa amalihi. Jadi ikhlas ini qasdul insan. Artinya hati ini berbicara, Pak. Qasad saja sejo min jami'i ta'atin ing dalem semuanya ketaatan wa amalih ban amalnya. Mujarridin ini mujarridin sepi. Jadi tidak mengharap apa-apa. Jadi sampian mohon maaf melakukan ibadah, melakukan amal, melakukan taat, tapi masih mengharap sesuatu, tidak mujarrid. Ini tidak dinamakan ikhlas. Ini berkaitan dengan amal ini. Jadi diterima apa tidak amal sampian ini? Kalau menurut hadis tadi Gusti Kanjeng Nabi bersabda ini wala yaqbalullah min a'mali illa ma kana kholison. Allah tidak menerima amalnya seseorang ini kecuali orang ini amalnya ikhlas. Kadang mohon maaf ini orang-orang yang tidak mengerti tentang ini
beramal banyak seumpama menggunung amalnya, tapi amalnya itu semuanya ditolak karena tidak ada ikhlas. Makanya di dalam kitab Adqiyah ini diterangkan ikhlas ini termasuk jalannya menuju kewalian. Kalau kita tidak ikhlas, tidak bisa, Pak. Tidak bisa untuk menuju kekasih Allah, apalagi sampean mohon maaf ini bekerja atau membantu orang. Ini kan banyak ini orang-orang awam, Pak, mengharap sesuatu atau kentero ya lemah, ya alam tetangga, otabi alam. Nah ini sudahlah, biasa saja. Beramal monggo beramal. Sudah terserah Allah. Illa taqarruba min ilahi kadil kila. Hanya ingin mendekat kepada ilahi. Mendekat kepada Tuhannya. Bagaimana caranya perasaan ini untuk menumbuhkan ikhlas ini? Ya sudah. Ya sampian beramal, beribadah, monggo terserah. Illa taqarruban min ilahika. Ya sudah, jalani hanya untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi tidak wada Allah turida bitaatin. Tidak mengharap apa-apa. Kan ada keterangan orang beribadah ini di kitab Ihya bermacam-macam. Ada takut dosa, ingin takut neraka, ingin masuk surga. Ada melakukan ibadah ini. Tapi kelasnya aulia, kelasnya waliullah tidak seperti itu. Ini termasuk min thoriqil aulia. Ikhlas. Ini maksudnya ikhlas ini. Ini sekedar. Ini ngajinya pakai kitab. Semoga barokah, Pak. Amin. Barokah, karena kalau pakai kitab ini insya Allah ini banyak barokahnya. Soalnya ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Terus yang mengarang kitab ini kan nur insannya tidak mati. Jadi Syekh Sayyid Muhammad ini nur insannya tidak mati, Pak. Jadi mendoakan ini. Malam ini mendoakan. Ini maka kemarin itu ada teman-teman, ini temannya Mas Faruk sebenarnya ini. Ingin ngajinya itu minta supaya seperti ini, Pak, membaca kitab. Tapi kalau ngaji ini hanya ya sekedar musyawarah, Pak. Tapi nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, karena kalau ada kitabnya ini kan juga lebih bagus. Nanti kalau Pak Haris besok seumpama mintanya ngaji keterangan suhud seumpama, atau ngaji keterangan tawakal seumpama, kitabnya ini monggo Pak Haris, nggak apa-apa. Minta nanti gimana musyawarahkan gitu kan. Ini kan ngaji bersama, tidak saling menyalahkan, ya saling memberi masukan. Artinya tidak ada yang, mohon maaf, tidak ada yang alim, tidak ada yang bodoh, tidak. Ini sebatas manusia yang banyak kekurangannya, sebatas manusia yang doib. Jadi kita ini ayo saling memberi masukan, saling ngasih ilmu,
saling memberi sesuatu yang sekiranya kita ini nanti bermanfaat untuk hidup ini. Kalau saling menyalahkan kapan sampainya. Perdebatan seumpama aduh itu sudah. Ini kan karena ngajinya ini kan kebanyakan ngaji tasawuf, ngaji hakikat, Pak. Jadi kalau sudah ngaji itu sudahlah. Artinya oh kamu salah, oh ini. Wah, ini kurang bagus. Jadi seperti kamajuri seumpama punya masalah monggo dirembuk bagaimana enaknya, saling memberi, saling menyupport, saling memberi solusi. Oh Bapak mempunyai masalah seumpama dengan keluarga seumpama. Monggo ayo bercerita tentang bagaimana enaknya gitu. Ini maksudnya pengajian ini, karena pengajian ini memang dari awal diminta untuk ngaji bersama, bermusyawarah dan saling memberi. Nanti siapa yang nanti, karena kemarin ada minta, monggo nggak apa-apa, bawa kitab, baca bersama, bahas bersama. Kalau ada yang, alhamdulillah kalau ada yang ngerti baca kitab, supaya bawa teman, ini nanti malam ini ngajinya ini saya yang baca, ya alhamdulillah. Nanti saya mendengarkan atau Pak Haris nanti membaca bagaimana enaknya begini, tambah enak. Teddy Rahman atau Kamajuri bagaimana nanti caranya membaca nanti. Masih ada Rahman, giliran Rahman. Nanti giliran, nggak apa-apa Pak. Atau Mas Faruk nanti memberi nasihat, seumpama nanti tanggapi bersama. Kan enak Pak. Karena manusia ini ilmunya ini, mohon maaf, jangan mentang-mentang, oh saya mempunyai ilmu, oh jangan. Jeko mangkok katanya Bapak. Beda sangkok. Itu. Kalau bisa, ayo kita saling memberi Pak. Artinya tidak, mohon maaf ini kan di luaran kan banyak Pak menyalahkan begini begitu. Jangan, sudahlah. Kalau dulu Pak, dulu memang saya masih muda, masih basul masail ini. Oh ini begini. Ya. Kalau basul masail Pak, sama-sama buka kitab Pak. Kitabnya segini basul masail. Banyak. Ini menurut ini bagus. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi sambil bertengkar kan nggak bagus juga. Jadi ngaji ini, ayo kita lampangkan dada kita, buka minta pada Allah supaya mendapat ilmu manfaat. Sudah barokah hidup diridhoi Allah. Amin. Allahumma amin. Monggo kalau ada yang menambahkan atau yang bertanya, monggo. Sekilas ikhlas atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini penjelasannya masalah ikhlas, kita sekedar menambahi saja. Yang paling tepatnya ikhlas itu kalau kita kaji ke dalam. Jadi yang benar itu adalah apa kata hati. Jadi beribadah apapun, beramal apapun, kalau hati sudah bergerak berarti kan bukan tanpa pamrih atau mengharap sesuatu. Begitu. Makanya yang betul kata-kata yang tersirat baru tersurat itu ya karena itu. Makanya yang paling tepatnya itu kalau manusia ingin ikhlas, menurut saya itu bergeraknya dengan hati. Jadi tanpa ada efek orang, tanpa siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri. Makanya bergerak, raga kita bisa bergerak. Kalau melakukan ibadah amal apapun supaya kita itu ikhlasnya nyampe gitu. Kemungkinan begitu, cuman sekedar menambah ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Mas Faruk ini supaya kita beramal ini dengan hati. Artinya keluar dengan sendirinya. Sebenarnya ini sudah masuk pada hakikat ini. Kalau seperti tadi ini. Sebenarnya yang menggerakkan hati ini siapa? Ini biar kita ikhlas ini harus, makanya kita harus ngaji tasawuf. Semua memang katanya Gusti Kanjeng Nabi ini ida fasada, semua raga ini kalau baik, hatinya baik, maka akan baik. Wahia al-qalbu. Jadi wa ida fasadat. Kalau sudah jelek hatinya, maka semuanya akan jelek. Nah, ini masuk ke ranah tasawuf, hakikat. Kalau sudah katanya Mas Faruk berjalan dengan sendirinya hati ini. Nah, ini maka di dalam kitab Adqiyah di sini diterangkan lah hati ini. Jadi di dalam Adqiyah ini diterangkan amal, semua amal ini, amal yang dikerjakan kita ini ya tetap geraknya hati. Lah terus hati ini yang menggerakkan siapa? Ini baru bisa membaca di dalam hakikat ikhlas. Tapi jangan lupa, nah ini karena manusia ini berbarengan dengan diberinya oleh Sang Pencipta ini, oleh Allah ini diberi nafsu. Jangan lupa ini. Kadang mohon maaf, walaupunlah hati ingin biasa-biasa saja, ingin ikhlas, ingin apa, tapi nafsu kadang menghantam Pak Haris. Nah ini, bagaimana ini caranya? Berlawanan. Iya. Karena di dalam ini yang namanya goib ini banyak Pak Haris. Karena kalamul kolbi ini, hati ingin, wah saya ingin melakukan sholat. Sudah bersolat. Tapi nafsu atempungan Faris. Ingin dipuji istri, ingin dipuji orang, ingin begini, ingin begitu. Ya. Nah ini bagaimana ini cara untuk menghilangkan itu? Nah, dengan surat dengan Adqiyah diterangkan wada alla turid. Jadi di dalam hati ini berbicara Pak Haris, rasa ini berbicara. Bagaimana Allah turida tidak mengharap, tidak ada harapan. Otomatis nanti nafsu hilang dengan sendirinya. Itu. Itu. Maka keterusannya illa taqarruba min ilahikah. Jadi rasa zauq, rasa saya ingin memberi kopi kepada Bapak. Tapi tidak mengharap apa-apa saya ini. Hanya mengharap apa? Taqarruba ilahi min ilahi. Ridhonya Allah. Sudahlah, terserah. Itu bagus, Pak. Nah, makanya kita ini harus betul-betul memang harus ke dalam.
ngajinya ini tidak cukup dengan syariat. Harus hakikat, Pak. Yang ngaji ini sebenarnya syariat, tapi ngajinya isinya hakikat, Pak. Jadi benar katanya Mas Faruk, keluar dengan sendirinya. Bagaikan air mengalir. Tapi jangan lupa manusia ini mempunyai memang dikasih juga oleh Allah nafsu, keinginan-keinginan itu, Pak. Nafsu tidak jelek semua, Pak Haris. Karena nafsu 7 ini yang 3 jelek, yang 3 bagus, yang tengah mutmainnah. Jadi amaro, lawama, mulhimah ini kiri, Pak. Yang jelek 3. Lalu yang dipanggil ya ayuhan nafsul mutmainnah ini di tengah. Nafsu tengah-tengah mutmainnah, yang tenang. Lalu sehingga apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini radiyah baru mardiyah. Baru nanti kamiliyah. Ini katanya Mas Faruk nanti dengan sendirinya. Nah, beribadah ini bagaikan air mengalir, enak, tenang, nyaman, tidak ini itu. Tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga, gak takut neraka, Pak Haris. Makanya di dalam doanya Robiatul Adawiyah, wali perempuan Pak Haris, wali wanita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini doanya Robiatul Adawiyah ini, ilahi anta maksudi, ya ilahi duh pengiran ingsun, Tuhanku, ilahi anta maksudi, ajunan anta maksudi, maksudku. Nah ini sudah tingkatan min auliyaillah, Pak. Sudah ikhlas. Waridhoka matlubi, dan ridhomu ya Allah saya matlubi, saya nyupri, saya mengharap, saya mencari. Sudah ini illa taqarruba min ilahik. Itu. Jadi mohon maaf, ini maksudnya Mas Faruk ini supaya kita ini melakukan ibadah, melakukan sesuatu amalan-amalan qalbiyah ini berjalan dengan sendirinya. Tenang. Nyaman, Pak Haris. Ya, kalau sudah ada, makanya kita ini ngajinya ini mohon maaf ini. Semoga dapat hidayah. Kalau sudah dapat hidayah enak, nyaman. Mempunyai masalah kalau dapat hidayah enak, wah ini hidayah ini. Itu. Monggo kalau ada yang tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya bagaimana tanggapannya terkait banyak untuk zaman sekarang ini, terutama di media sosial, di TikTok dan semacamnya itu, orang beramal tapi dikontenkan. Nah, dari situ kalau kita memandang secara positif, kita itu mengajak untuk orang beramal. Nah, tapi kadang orang memandang secara negatifnya itu sebagai ria, apel dan semacamnya. Kadang dan kemarin ada juga yang menjelaskan bahwasanya meskipun kita beramal tapi ria, tapi setidaknya kita ini mengajak orang-orang untuk berbagi secara nggak langsungnya. Nah, sekarang saya mau minta
pendapatnya bagaimana tentang hal itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mas Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang beramal bagaimana menanggapi orang beramal seperti pengajian dikontenkan seperti sekarang ini? Bagaimana ini? Apa termasuk riya? Apa termasuk ikhlas? Terus kalau sudah seumpama terlanjur riya, aleman, bagaimana ini? Begini. Urusan hati, urusan rasa, urusan yang ada di dalam manusia ini kan sudah rahasia Allah. Paham ini. Walaupun saya ngaji ini, mohon maaf, faslun al-ikhlasu, saya kontenkan, saya kasih pada YouTube supaya berbagi ngaji. Nah ini, kalau niatnya ini sudah seperti itu bukan riya. Sudah tidak menunjukkan, wah saya ini alim, wah saya ini begini. Ini lain lagi. Kalau nanti kita membagi, mohon maaf, supaya orang bisa ngaji juga, kan bagus juga. Berbagi. Karena isinya alam semesta ini, alam ini berbagi. Seperti matahari, Pak. Seperti matahari ini berbagi, Pak. Menyinari sampian, menyinari makhluk-makhluk. Nah, kalau sudah berbagi, ini kan manfaatnya lebih besar. Ini cara memandang ikhlas ini sebenarnya kalau menurut orang-orang tertentu katanya sulit, padahal tidak sulit. Kalau kita ini memberi sesuatu seperti sekarang ini ngaji, memberi terus dikontenkan, apa salahnya? Membagi ke orang lain supaya orang lain ini mempunyai pengetahuan. Nah, urusan sirnya, ini Mas Ami, urusan rahasianya ini terserah yang kuasa. Apakah orang tersebut ini riya, apakah orang ini nanti, mohon maaf ini, ngajinya ini supaya banyak pengikut, banyak ini. Nah, ini terserah yang maha kuasa. Karena yang maha kuasa Allah lebih tahu. Ini bukan urusan manusia lagi. Jadi kita ini ayo berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, untuk menebar kebaikan, keindahan, kenyamanan. Karo deki mungkin aciling do orang pakai tak sentakan. Wah ini pertanyaan Mas Ami, bagaimana menanggapi? Beramal tapi dikontenkan di medsos, di YouTube. Ini maka di dalam masuk kepada ranah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kita ini termasuk utusan. Bagaimana kita? Pak Haris utusan, sampian Pak utusan, Rasul.
Nah, kalau kita jadi utusan, ayo kita bagi. Membagi ilmu, membagi kekayaan, membagi nafkah, membagi. Ini tugas kita. Sehingga apa? Syahadatnya ini betul-betul jelas. Betul-betul tepat, Pak. Karena kita ini khalifah, pemimpin. Kalau pemimpin diam, Mbak Haris, ya jangan jadi pemimpin. Daki pemimpin, dadi pemimpin wuwu. Nah, kalau jadi pemimpin, ya ayo kasih. Loh katanya Pak Haris, saya juga bagaimana? Apakah pemimpin? Pemimpin. Walaupun enggak mimpin orang banyak, tapi mimpin dirinya sendiri. Kamajuri, pemimpin, mimpin istri, mimpin anak, mimpin dirinya sendiri. Itu. Jadi maksudnya pertanyaan Mas Ami ini, dalam kacamata ikhlas ini, yang penting di sini wada alla turida bi taatin illa taqarruba min ilahi kadil kila. Sudah rasa ini. Walaupun dah, mohon maaf, saya ngaji begini begitu, begini dikontenkan, tapi tetap saya ini alla turida, tidak mengharap. Mengharap apa? Mengharap ria. Tidak. Hanya mengharap apa? Mengharap supaya orang mengerti. Mengharap supaya orang lain ikut ngaji. Itu bagus. Itu. Itu. Rahasia tetap. Katanya Mas Faruk. Rahasia memang sudah dipegang ilahi. Min ilahika. Jadi mohon maaf Mas Faruk ini aleman apa tidak, ya rahasianya sudah dipegang. Itu. Saya ngaji ini apa ria apa tidak, ya rahasianya ada di Allah. Walaupun sampeyan acak pencak apa. Kan ada Pak, ada kan. Orang kadang seperti ria tapi tidak ria. Ada. Tapi orang mohon maaf pakai jilbab apa itu namanya? Pakai sorban, pakai ini, tapi hatinya mohon maaf bukan nuduh. Hatinya banyak yang ria, Pak. Itu sudah rahasia ada di Tuhannya. Jadi mohon maaf Mas Faruk ingin menebar kasih sayang seumpama. Cari seorang perempuan apa cari. Tapi menebar kasih sayang. Dibelikan rujak, begini, tapi mengharapnya nanti lain lagi Mas Faruk. Nah ini Allah turida ini. Ada harap, wah ini cewek ini nanti saya belikan rujak, saya belikan nanti saya kasih uang, tapi inginnya apa Pak? Ya brand. Ini lain lagi. Jadi Mas Ami mohon maaf ini kalau dikontenkan apa ya sudah bagus nggak apa-apa, tapi isi hati isi semua isi ini rahasianya tetap dipegang yang maha kuasa. Gitu. Monggo. Menanggapi pertanyaan Mas Ilmi, kemungkinan kan gini Mas Ilmi, yang lebih detailnya mungkin kan gini, ya tergantung kita niat awalnya, dari awal kita bersikap gitu loh. Makanya sebetulnya orang ini nggak ada yang bisa, nggak harus menceramai orang, karena kita diharuskan menceramai diri kita sendiri itu aslinya. Yaf'aluna taf'aluna kaburun maktan indallah. Jadi bukan manusia itu menceramai orang itu
Itu hakikatnya itu menceramai diri kita sendiri sebetulnya Mas Imi. Gitu loh. Tergantung aniyatu kutusai muktarinan bibi lihinya itu gitu. Gitu. Makasih Pak Rusdi, cuma sekedar menambahi. Ini tambahan Mas Faruk ini. Qasdus syai' muktarinan bifi'lihi. Jadi sejonya hati, sejonya qasdus syai' menginginkan sesuatu muktarinan bifi'lihi, bersama dengan perbuatannya. Kabura maktan indallah, katanya Mas Faruk. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ayat ini, Pak. Ayat ini sebenarnya kabura maktan indallah, sangat besar dosanya kepada Allah. Maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Mengucapkan Pak, tapi tidak dikerjakan. Mohon maaf, saya ngaji ini, Pak, jangan ini Pak ya, kamu harus ikhlas Pak ya, tapi dirinya nggak ikhlas. Pak, sampean nanti sholat yang bagus Pak, jadi orang dirinya tidak sholat. Ini kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ini yang sangat ditakuti. Mohon maaf ini penceramah memberi pengajian ini lupa akan ayat ini. Sebenarnya katanya Mas Faruk, sebenarnya menceramai dirinya sendiri. Di lain menceramai sampean semua juga orang-orang banyak. Ini menceramai dirinya sendiri. Maka di dalam istilah Nabi dan Rasul Pak, kalau Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, tidak ditebarkan. Kalau Rasul mendapatkan wahyu, mendapat keilmuan itu untuk dirinya sendiri juga orang banyak. Tapi jangan lupa kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Berdosa besar orang yang menceramai begini begitu tapi tidak dikerjakan. Gitu. Monggo. Orang Lampung kan banyak, ya, tapi ada anak. Ya, orang Lampung ya, biasa mendana. Cong sengaja ya, cong siapa aja nggak? Kan ya. Abang TB. Tidak remah, mon seperti itu. Apa? Tidak remah ya. Iman lo ngatak dan ang salah ngatak abang TB lo apa aja lo ngaji. Tidak remah aja. Ya, ini bagaimana katanya Pak Nasib ini? Orang memberi kepada anaknya, cong, ngaji cong, apa jeng cong, sholat cong, tapi dirinya tidak sholat, tapi dirinya tidak. Bagaimana? Bagaimana ini? Apakah berlaku ayat tadi? Tetap berlaku. Ayat tadi tetap berlaku. Kabura maktan indallah ini tetap berlaku. Karena yang katanya Mas Faruk, sebenarnya menceramai dirinya sendiri aslinya itu. Itu Pak. Jadi kita ini selaku pemimpin anaknya disuruh ngaji. Ayo kita ngaji dulu. Ayo kita perbaiki dulu kan gitu. Kalau yang bagus ini sebenarnya, oh Pak, sampean saya suruh sholat tapi kamu nggak sholat lah, bagaimana ini? Iya. Torok orang tua aja. Tapi orang tua nah ora dapur katanya.
Ini bagaimana? Ya tetap berlaku ayat ini, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Tapi ayo monggo perbaiki dirinya dulu. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Perbaikilah. Mana posisi dia ya kena siapa apa lalu sama ada. Tidak. Tetap kita ini di dalam Al-Quran inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dilahirkan untuk jadi pemimpin. Mempunyai anak ya pemimpinnya anak, mempunyai istri, paling tidak pemimpin diri kita sendiri. Ya tetap harus ada kewajiban untuk memperbaiki diri. Walaupun lah mohon maaf sampean ya rasa-rasen untuk sholat, untuk puasa, untuk apa. Paling tidak kita memperbaiki diri sendiri. Bagaimana ya saya ya, bagaimana ya. Urusan rahasia itu sudah Allah semua yang tahu. Seperti mohon maaf Mas Faruk. Baru enggak sholat atau enggak puasa atau enggak apa, ini sudah rahasia Allah nanti. Bagaimana? Kita apakah mempunyai hak? Tidak mempunyai hak. Hak kita apa? Ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau enggak bisa, ya monggo dengan keilmuan, saling memberi. Seumpama Pak sampean, oh Bapak suka membunuh orang. Pak, bagaimana ini Pak ya? Jangan. Ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar di sini dengan istilah bil hikmah. Bijaksana Pak. Tidak marah-marah Pak Haris. Pak Haris umpama mohon maaf ngambil punyanya orang, Haris kamu bagaimana? Nah, ini tidak bil hikmah. Itu atau Kak Majuri pada istri, kamu bagaimana nanti? Nanti tak seltek kamu. Itu tidak bil hikmah. Bil hikmah ini yang tenang, yang enak didengar. Bagaimana enaknya, bagaimana ini. Gitu. Jadi mohon maaf kita ini nanti melihat seumpama di dalam kehidupan sehari-hari orang tidak melakukan ibadah dimarah-marahin atau tidak sholat seumpama kamu itu jadi apa kamu tidak sholat, wah itu tidak bil hikmah. Kalau bisa itu kita bil hikmah. Kamu tuh jadi apa? Kaki yang pada dia. Banyak kan. Iya, Padahal brand. Iya. Mungkin saya nanggapi anunya panas. Iya. Masalah tadi orang tua nyuruh anak, orang tuanya enggak mengerjakan apa yang disuruh. Kita kan mengaca ke sana. Jadi siapapun keluarnya itu orang kayak apapun, kalau itu nasihatnya baik, jangan lihat jangan memandang orangnya, pandang apa yang dia keluarkan. Itu kan barang kebaikan. Biarpun orang tuanya nggak sholat, nggak puasa, tapi nyuruh anak kan itu barang kebaikan. Jadi melihat ke sana sisi saya bukan melihat orang lo apa aja nyorongkok, bukan itu. Ini ucapannya kok ucapan baik, kan gitu. Iman bi anak rek kaki lampu jengki. Loh ya itu kan urusan anak maksudnya itu. Enggak salah orang tua bicaranya seperti itu. Kan itu nasihat baik gitu loh maksudnya. Kecuali begini, kamu ngecok nak beda. Contohnya Nabi Ibrahim kan suruh nyembah berhala. Lo mau Nabi Ibrahim? Ya maksudnya kau jadi iya. Kena ring tua kelar lo apa aja. Tapi nyoro anak apa aja kan dia. Kena menyoro takut dosa
Aja. Ada. Molok nyoro terus rezeki ya. Nyoro. Tunda aja. Mau saja lo soro. Kan, Tapi misalnya aku nyoro apa? Aku dengan kalau nyoro. selama urusan kebaikan ya. Misalkan ya datang apa datang sementara. Bina. Cek ini soro. Ala apa jangan kakek. Iya reng tako apa aja. Terpaksa. Terpaksa. Berarti Kok orang tidak gitu. dapat apa nyoro bae apa datang lo usaha nyoro. Sebenarnya begini Pak Nasib. Manusia ini memang tugas kita ini ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintah atau menyuruh kebaikan dan mencegah kebatilan, kan gitu. Tapi ayat lain ada kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alu. Berarti kan ada ini Harus bagaimana ini? cek nyoro orang Mau nabang lo alako. Jangan nyuruh orang kalau kamu tidak yang lebih baik yang bagaimana. ada rakyat sekeman dia mesti Ini ada dua pilihan ini. Bagaimana ini? Tapi tetap manusia ini tetap khalifah loh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini sampian ini khalifah. Ya resiko. Kan khalifah ini kan pemimpin. Pemimpin ini harus baik, harus punya ilmu kan gitu. Harus betul-betul untuk menghadapi sesuatu ini tangguh. Kebanyakan soro ke anak ki ring sepuh ini kadang. Ngenang ke sak mentai soro saja tak apa aja anak. Sadar TV tak apa aja. Betul, Pak. Anak tak apa aja. Kadang jadi. Betul. Memang katanya Mas Surga ada cerita Nabi Ibrahim ini, Pak. Nabi Ibrahim ini orang tuanya kan pembuat berhala, Pak. Menyembah berhala ini. Ya tapi ditentang. Makanya di dalam hadis ini undur makol wala tandur mankol. Undur makol, ayo kamu melihatlah kepada pembicaraannya. Walaupun lah mohon maaf seorang anak kecil kalau orang ngarean orang siapapun kalau pembicaraannya baik monggo Pak torok Pak. Undur makol, wala tandur mangkol. Jangan melihat orangnya. Walaupun orangnya bersurban begini-begini Pak. Kalau istrinya orang digagai Pak, waduh. Paroncenak ke. Lagi Pak, bener. Lah kan iya Pak. Ya mohon maaf ini. Kamajuri seumpama ini. Nah, mempunyai guru seumpama bersorban begini. Majuri, istri kamu nanti ya, saya wah paron ki. Paron cetek Ini untuk memandang sesuatu ini katanya Gusti Kanjeng Nabi undur makol wala tandur mankol. Gitu. Walaupun lah mohon maaf bapak seumpama nggak alim atau biasa orang biasa cong ayo apa cong kerjakan cong ibadah cong ayo apakah tidak dituruti tidak didengarkan seumpama gurunya seumpama bersorban begini cong kok kalah cong secong seumpama apakah dituruti nah ini undur makol wala tandur gitu katanya Pak Nasib bagaimana saya ini dua pilihan ini istri saya nggak sholat seumpama anak saya nggak sholat disuruh sama saya sholat cong atau dek sholat dek tapi kak sampean nggak sholat gimana memang kewajiban
harus asoro. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tetap suruh perintah. Walaupun lah sampean nggak sholat nggak apa, monggo. Ya soro orang Apakah bakal, berlaku ya, ayatnya? soro baik. Kaburo maktan ini berlaku pada sih. Jangan raja itu. Mungkin ada Pawane yo. abang. Mau salah nyoro pi saja radio. Tauran saja sore. Nah ini wala asu min roihillah. Ada ayat lain. Jadi kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Cek soro apa jangan, nggak boleh suruh. Kan banyak abang kamu makin. Cereng sepuluh anu asoro apa reng lain asoro kan. Kesimpulannya kembali kepada ini katanya Mas Faruk ini. Kembali kepada air mengalir ini. Qasdus syai ini. Kalau sudah anaknya, mohon maaf, anaknya dan istrinya nggak sholat, masa mau didiamkan? Atau istrinya dan anaknya jadi orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang durhaka seumpama, masa didiamkan? Ini dosa besar juga. Kudu seimbang. Nah, ini sebenarnya untuk kehati-hatian kita, bagaimana cara kita bertindak. Jangan seperti kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Ini pentingnya orang ngaji, artinya mohon maaf ini. Kalau sudah mengerti tentang jalannya, wah ini bagaimana ini ya? Sobung sulit dijawab. Berarti paling tidak kita asoro kita pernah melakukan atau sudah melakukan. Kalau bisa Mas Ami, kalau bisa ayo perbaiki. Kalau bisa. Oh, enggak bisa lagi. Cek yang nyoro berarti tangki. Iya nggak apa-apa. Tapi tetap sirnya itu tetap Allah yang mempunyai wewenang, kehendak, hukum. Kita tidak mempunyai hukum. Kamu dosa besar. No. Jangan diadili sendiri, Pak. Tapi keterangannya seperti itu. Lagi baik asoro timbang tak asoro. Nah, Selama kebaikan. Gila aja maksudnya kan iya. Mon pas elaban bisa soro. Kakak soro apa gitu lo lakonen. itu. Aku elaban kan dibi. Nah, itu. Ngalakon kan lupa. Ngelakoni gelu, Pak. Berarti saya soro kilo dua lo terbuka lo bisa paling Gitu. tuh ini soro Berlaku juga dengan pertanyaan saya yang tadi itu, Mas. Karena meskipun kita beramal, tapi amal kita bisa membawa kebaikan dan orang bisa berbuat baik juga. Tapi niatnya apa? Ria tadi. Tapi setidaknya kita mengajak beramal. Makanya ada yang menerangkan meskipun kita riak sekalipun tapi kita beramal dan mengajak orang, itu biar urusan kita sama yang Maha Kuasa. Itu iya. Berarti kaitannya kan tidak iya Memang esirnya itu sudah. Rahasianya ini sudah, hukum dan kebijakan ini tidak bisa manusia itu. bukan untuk manusia. Urusan sampean beramal berapa ya monggo. Urusan sampean nanti kaburo maklan indah wa antakul malah tapal kapan? Ya kita ini kan pilihan nih. Manusia ini dikasih ilmu oleh Allah ini supaya memilih. Ada ini seorang alim ketemu dengan jin. Hei jin, saya ini manusia, kamu jin. Lebih baik mana kamu dengan saya? Katanya orang alim ini. Katanya jin lebih baik saya daripada kamu. Loh kenapa jin? Kamu ini termasuk setan bukan jin gitu. Loh kok gitu? Katanya orang yang alim, kok gitu? Karena kamu mempunyai sifat setan. Saya tidak mempunyai sifat setan. Saya hanya jin, tetap ibadah kepada Allah. Sama seperti kamu.
Tapi setan, apa setan? Setan itu sifat. Walaupun orang alim kayak apa Pak, mohon maaf, kalau sifatnya setan Pak. Betul. Ini. Makanya katanya jin ini apa Mas? Ibaratnya engkau ntar lagi air, kok ngeco aja ya. Kan pernah ngeco ini kan pernah mau bagus tadi. Pai beri bikin ya lagi keco. Ya ada remah hukum itu sih. Lah ini. Nah ini pernah terjadi ini Pak. Pernah terjadi. Kamajuri minta sama Kiai. Pak Kiai, saya ingin mencuri Pak Kiai, bagaimana? Katanya, mohon maaf tidak Kamajuri. Tapi dengan yainya disuruh itu ambil. Nah, kalau itu ambil punyanya orang ya Pak Kiai. Setono. Kan punya orang Kamajuri. Tapi kalau punya diri sendiri, saya pernah Pak dulu Pak, ada seseorang Pak minta ijazah karena orang itu ya mohon maaf tidak punya apa-apa Pak, lapar. Gimana ini Ustadz saya ini? Ya sudah itu ambil, padahal punya saya Pak. Punya sendiri. Punya saya sendiri. Saya bagi. Iya. Apakah itu tidak dosa? Yang ngambil. Nah ini urusan rahasia Allah. Ya tidak dosa Pak, karena punya saya Pak yang ikhlas Pak. Itu. Jadi kalau berbicara masalah ikhlas ini, memang qasdus syai ini artinya menginginkan sesuatu muktarinan bifi'lihinya ini tetap kelihatan. Ini orang ini riya apa ikhlas? Kalau menurut di syariatnya Pak Haris, kalau menyangkut rahasianya sini Pak, tidak ada yang tahu Pak. Sampian mempunyai dendam, mempunyai hasrat begini, kan nggak ada yang tahu Pak. Tetap Tuhan kita yang tahu. Ilahik ini artinya di sini min ilahikah ini. Gitu. Tetap amal, semua amal, perbuatan, ibadah apa saja kalau tidak ikhlas la yaqbalullah. Ini yang berkata Gusti Kanjeng Nabi ini. Wa qala alaihi salatu wassalamu wa la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana kholison. Ini. Jadi wala yaqbalu tidak menerima Allah Gusti Allah Ta'ala min a'malin dari amalnya seseorang itu illa maka kholison kecuali amalnya ini kholis ikhlas. Nah, katanya Mas Ami, bagaimana saya untuk menebar kebaikan? Ria apa? Ya terserah urusan amal ini. Terima tidaknya ini rahasianya Allah. Tapi tetap kita ini mari monggo menebar kebaikan. Ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Zaman perubahan. Setelah mau lambat makin asdeka, makin didik, pokok ikhlas, apa. Mau setelah makin ikhlas cuma saya ibu, aku lo ikhlas pokok 10 juta. Aja ikhlas 1000, setiap pada masjid. Sudah kalau ikhlas keng 20 juta. Jagoan selo ikhlas, pede deh. Zaman pembodohan. memang zamannya sekarang ini Pak Nasib. Aslinya itu pembodohan. Iya. Orang nggak ngerti. Orang yang bilang kayak gitu tuh membodohi orang. Lo tahu aja jangan coba begini. Betul.
Gitu loh. Betul. Kena ibarat dia cakap tuan. Beri saya pun tak beri rokok loh. Beri 20 ibu ni buat mentang rokok tadi. Lah oleh di mentambahkan dia beri. Mendingan beri 20 ibu boleh buat Tidak, betul orang pengajian umum. Enggak, memang ada memberi masjid 1.000 ikhlas. Memberi kepada masjid 20 juta enggak ikhlas. Tapi alman regina. Alman. Aleman kan. Bagaimana ini? Manfaatkan Manfaatan mah 20 juta itu panitia. Beda ngocak membahas saya kelas. Bawa kantong ya, Pak. Soalnya sandung orang itu mas baru. Dia bisa tiongkol. Iya mesti apa Lebih bermanfaat loh. Tapi Mana ya dulu sekolah. Main masjid situ benyalo itu tiara apa? Tiara yang nyontoh ya kocang tau landan. Coba lah mobil TV ke ben masjid pamen ke orang. Orang yang bentar ya bang TV mobil ke beto. Kalau pembodohan dia apa zaman saya? Motor TV. Betul. Bentar jual tapai. Ki pengajian. Cenggolok ngerti orang itu Ki pengajian dari mana? Anu kan kayak gitu. Contohnya TV jual mobil ke lu. Abri Taruh saya itu ke orang. ikhlas. Abri 20 ibu tak ikhlas. Ki anon saya ikhlas. anuan selo ikhlas. Anon saya Begini. ikhlasan sedikit. Keterimaan sedikit ya mungkin. Begini, kalau menurut Makol ini sebenarnya ini berbicara dengan ikhlas, Pak. Walaupun memberi sedikit tapi ikhlas. Itu bagus, Pak. Memberi banyak tidak ikhlas. Ini ada hadis lain begini. Idza matal adamu in qata amalahu illa min salasin. Ini menyangkut ini, Pak. Dikala manusia ini mati, amalnya itu sudah di stop. Illa min salasin, kecuali 3 amal. Ini berkaitan kepada 20 juta ini. Pak Nasib memberi sumbangan ke masjid 20 juta. Jadi lemek, jadi poslen apa. Ini termasuk amal yang berjalan, Pak. Saya kocak amal 1.000 sampean tidak berjalan, Pak. Orang banyak. Bukan kurang banyak tidak berjalan. Uang 1.000, Pak. Oleh apa? Oleh apa? Gitu, Pak. Maksudnya ke situ. Oleh kelas melulu. Nah, maksudnya ke itu, Pak. Jadi amal jariyah ini termasuk amal nanti kalau sudah mati sampian berjalan. Yang dikatakan amal jariyah ini sampian mati, Pak, amalnya berjalan, Pak. Berjalan. Buat jalan sampian, Pak. Kali seumur. Nah, sumur. Ini amal jariyah, Pak. Gitu. Jadi sampian nyumbang 1.000, rokok 1. Kalau nyumbang sampian 5 juta atau 20 juta jadi sumur 1, nanti orang mandi terus, nanti sampai terus, Pak. Nah, ini maksudnya, Pak. Ini masuk. Jadi tidak ada salahnya, Pak. Bukan membeli amal besar walaupun lah riya. Iya, sekarang riya. Salah, nasa tak terima ni kenapa? Iya, Pak. Apanya, Pak? Ki mun tak terima makin banyak mun tak terima dua-duanya. Makanya di dalam hadis ini tidak diterima amalnya seseorang kalau tidak ikhlas. Sekarang tidak diterima, Pak. Besok kalau mati, Pak, ini amalnya akan berjalan. Masa orang ini setiap pagi enggak ikhlas, Pak? Terkena tak sobung bersabar sekali. Sobung menyadar sekali. Ya katanya Pak Nasib lebih bagus beramal banyak. Tergantung dari berangkatnya. Iya, walaupun lah tidak ikhlas sekarang, nanti berjalannya ini ikhlas sendiri, Pak. Iya, betul, Pak Haris. Jadi mohon maaf, orang miskin dengan orang kaya lebih baik jadi orang kaya tapi dermawan. Orang miskin pelit bahaya, Pak.
Tambah melarat. Tambah nyepet. Tambah nyepet. Teh teh. Misalkan kaget teh. Kok beri 2000 tas. Mat Juli ya beri sejuta keng lo elas kemana saya kalahnya? Kok nggak ada duit? Hah? Nggak ada Nggak duit. ngomong. Dia masak pahala itu. Nah, iya bagi beriman pegang kiun 2000. Nah, Minggu kan apa? sejuta. 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 Keng kalau elas. Yang ada pes. Itu kecapean. Bocah-bocah gitu. Ya, namun saja Nah, kok ngalah di Manduri ini sih, di Manduri ini bisa beli rokok. Kok bisa beli pete, ya dapur. Ayo Aris, tanya apa Aris? Bisa beli pete. Yo. Sudah. Sudah, kalau sudah nanti tutup, nanti bicara lain. Sudah. Monggo, ibu enggak tanya ibu. Doa-doa mendengarin. Ibu enggak tanya. Ayo, enggak apa-apa. Tanya. Jadi jadi ukuran Benda laki dalam hukum ada iran tanya gimana? iya. Yang mau laki tina akin mau apa? Kaki berdiri semua laki luar dalam hukum ada. Ayo tanya Bu ya, ayo Bu. Nah. Jauh nanti kan. Nanti kapi jawab. Berarti ini konsep dia. Udah kalau sudah ini sudah jam 2. Kita doa, nanti kita lanjut berbicara lain. Karena doa ini tetap kita doa yang biasa ini. Kalau saya terangkan doa ini nanti sampean berdoa sungguhan. Karena doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira di sini artinya ini kan minta kepada Allah keluar, ya Allah saya sidqin, keluar rumah, keluar pokoknya jalan keluar, minta supaya baik ke dalam, supaya baik. Ini tetap kita ini minta sultanan nasiro, menjadi pemimpin yang selalu membantu orang lain. Nah ini kalau diamalkan Kak Majuri, mohon maaf ini ya, keterangannya ini banyak sekali ini manfaatnya. Sampian mohon maaf kalau ingin rumah mas, walaupun nggak punya apa-apa, monggo amalkan. Insya Allah teka hajat. Pingin apa saja, karena mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Makanya sampean kalau punya, makanya saya dulu saya kan kepada teman-teman di sini, ayo monggo kalau ingin berhasil dan teka hajat, monggo ini doa ini. Monggo, insya Allah jangan ragu karena Tuhan kita buat wiritan. Betul, karena ini sudah jangan berpuasa Kak Majuri. Kalau bisa itu udahlah yang bagaikan air mengalir aja. Karena doa ini Al-Quran, bukan dari manusia ini, langsung dari Allah. Kanjeng Nabi Muhammad wakul, katakanlah Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, katakanlah Muhammad, Muhammad, ayo sampian berdoa kepada Tuhannya, Rabbi adkhilni, duh pangeran ingsun, duh Rabbiku, adkhilni, masukkanlah saya, mudkhala sidqin, ke jalan yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah saya di luar ke jalan yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah saya pemimpin yang selalu membantu orang lain.
Kalau sampian jadi memimpin membantu orang lain, ya kaya Kak Majuri. Badi presiden gitu tadi. Nah, belum tentu juga. Walaupun jadi, mohon maaf, jadi Pak Bupati, jadi presiden kalau tidak membantu orang lain, Tak pemimpin aku. bukan pemimpin yang diminta Kanjeng Nabi ini. Beri gaji. Jadi pemimpin ini supaya apa? Selalu memberi pada orang lain, membagi rezeki. Ini teh. Cuma mencetok gitu. Kalau orang jahil, kok sebeder. Ini sudah doa ini, mohon maaf, tingkatan orang-orang atas ini. Ayo beri dua satu. Nah, ngerti sampean Pak. Jadi doa kita ini maksudnya itu Pak. Dia kalah kapi. Yo main mau dibeli. Terus Kau di punya samping komentar. pun Iya. boleh terus. Betul Pak, terserah sampean itu. Kalau menginginkan sesuatu Kak Majuri, Pak Haris, biar mohon maaf kita ini sebenarnya manusia ini kan mulia. Kita ini mempunyai Tuhan yang Al-Ghaniyu, Ya Razzaku, Ya Fattahu, itu kan. Tuhan kita ini Al-Ghaniyu, Maha Kaya. Ar-Razzaku, yang memberi rizki. Ya Fattahu, yang membuka. Lah, kita ini harus dengan doa tadi ini. Ya semoga aja sampean diterima, dikabulkan. Karena doa ini termasuk doanya Gusti Kanjeng Nabi yang langsung dari Allah. Karena doanya Kanjeng Nabi yang langsung dari Allah ini Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira ini. Terus Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Supaya dilapangkan dada. Ilmu selalu datang. Itu biar paham sampean, artinya mohon maaf. Kita ini ngaji kadang ya ikut-ikutan. Ya Baris? Gak ngerti. Kalau ngaji seperti ini insya Allah sampean kan tidak paham kan tanya. Ya. Alhamdulillah ini ada kitabnya. Insya Allah kalau ada kitabnya ini barokah Pak. Dulu saya dari almarhum Yai kalau ngaji dengan kitab ini lain. Dengan tidak memakai kitab atau tidak memakai Quran atau tidak memakai hadis, hanya berbicara itu lain. Karena yang ngarang orang yang mendekat pada Allah. Monggo, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.